Kenapa pilih nama Celi Boy? Sebelumnya itu emang nama kelinci. Oh, itu nama kelinci? Iya, nama hewan peliharaan aku, nama kelinci aku. Jadi namanya itu Celi Boy. Karena banyak banget orang yang udah try hard bener-bener kayak ngeluangin waktunya 24/7. Itu buat ML doang, buat game doang, dia try hard di situ dan ya banyak juga yang gagal kan. Mungkin kalau rezekinya aku di Point Blank, mungkin aku pro player Point Blank kan. Iya benar. Kenapa sih main game terus gitu? Dan aku mau izin sekolahnya tuh jadi sekolah online. Oh ya udah nggak masalah, yang penting nggak berhenti, udah itu doang. Ya, yang penting tetap. Ngomong-ngomong soal cari jodoh di e-sport atau Celi Boy juga ini tuh udah nikah teh. Apakah gara-gara cinlok Ya. atau memang udah ngincer-ngincer dari dulu gitu? Ya cuma jalanin hidup, tiba-tiba aku ketemu cewek dan cocok, ya udah diajak ke yang lebih serius, ternyata mau, ya alhamdulillah. Dia baru live streaming, terus mirip-miripin sama mukaku, terus dijodoh-jodohin, ya udah pakai situ. Biasanya cewek-cewek kalau mencari jodoh di Mobile Legends pakai Angela sih kak. Ada nggak hero yang menurut kamu tuh susah banget buat dimainin? Menurut aku tuh Fanny itu bakat sih. Oke. Orang-orang yang jago Fanny itu bakat. Oke, alhamdulillah hari ini kita duduk skena lagi guys. Nah, perkenalin saya Andi Chandra sebagai tetap host magang. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku sama host paling terkenal di kota Bandung, yaitu Teh Vika. Teh, kita sekarang mau ngobrol sama siapa Teh? Sekarang kita mau ngobrol sama seseorang Cakep, yang selain ganteng, terus dia jago jadi jungler juga, terus masih muda banget, tapi karirnya alhamdulillah sudah gemilang. Amin. Siapa lagi kalau bukan Celi Boy? Terbaik ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya, yalil-yalil gitu ya. Kali-kali pokoknya. Sebelum kita ngobrol nih, kita harus duduk skena dulu nih, kayak gini nih. Oke. Heh. Bisa nggak? Bisa. Ini namanya duduk skena ya. Duduk skena kan? Kira lebih nyaman di sini sih. Bisa mana ya? Nyaman. Sebelumnya mau ngucapin makasih dulu kepada Porteba. Forte Caba. Porte Caba, mana mohon kepada Porte Caba guys. Nih. Teh, kita mau ngobrolin soal apa nih sama Eldin atau Celi Boy ini Teh? Ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, Tuh. udah kita list ya dari netizen-netizen yang 10.000 netizen udah pada ngirimin pertanyaan sama kita buat hari ini, dan kita udah pilihin, udah filter juga. Jadi mungkin sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan pertama, boleh dong perkenalkan diri dulu, terus say hi sama teman-teman yang nonton di rumah. Perkenalkan, saya Celi Boy. Nama aslinya Eldin Rahadian Putra. Ya bekerja di bidang e-sport. Wow. Atlet ya. Atlet dulu. Sekarang lagi vakum. Nah, tadi kan udah perkenalan diri ini secara highlight gitu ya. Ya. Nama aslinya siapa. Jadi kalau misalkan udah tahu Celi Boy, ternyata nama aslinya itu adalah Eldin gitu Jarang ya. banget orang tahu sih. Iya, jadi panggilnya Celi gitu ya. Iya. Nah, karena yang terkenalnya itu adalah Celi Boy, aku pengen tahu nih, dan mungkin netizen di rumah juga pengen Ya, tahu juga nih. penasaran banget Kenapa pilih nama Celi Boy? Unik. Oke. Tapi sebelumnya itu emang nama kelinci. Oh, itu nama kelinci? Iya, nama hewan peliharaan aku, nama kelinci aku. Jadi namanya itu Celi Boy. Ya ampun, dia lucu banget. Unyu-unyu banget. Ya ampun. Ada artinya nggak sih Celi Boy? Ada dong, ada. Jadi artinya tuh, jadi pertama kali itu tuh by the way kelinci ke berapa aku lupa, pokoknya Yang tuh sisanya mati. yang sisanya tuh udah mati, Oh, jadi iya. itu beli lagi. Oh, iya. Nah pas pertama kali beli namanya Celi, karena kan Celi lucu kan, Oh, iya. terus dikira kata orangnya juga tuh cewek. Pas udah gede kelihatan anunya. Jadi tambahin boy. Oh gitu, jadi selama ini dia Hode. Hode, betul. Betul, Hode. Oke, jadi nama kelinci namanya Celi, pas udah gede baru kelihatan kalau dia itu boy, jadi ditambahin Iya. Celi Boy Iya, gitu. Wah, betul. unik ya pemilihan namanya gitu. Jadi sekarang barudak juga udah pada tahu Iya. gitu ya kalau misalkan Celi Boy itu dari nama kelinci Hode gitu ya. Ini menjadi nama
nickname. Iya, Ya, jadi nama nickname. karena kan nickname susah ya. Dulu aku juga sebelum nama Calibo juga ya nickname bocil pada umumnya biasanya kan dari nama anime lah atau nama apa ya kayak Mikasa gitu-gitu kan. Masa aku ke prosin pakai nama itu kan basic kan. Iya sih, Apalagi benar. nanti kena copyright kan dari animenya benar. kan. Benar. Jadi ya pakai nama Clancy Oke. dan alhamdulillahnya itu rezeki ya buat aku juga. Ya luar biasa ya, Iya. alhamdulillah, masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Luar biasa. Nah, pernah kepikiran gak sih, kan kayak sekarang nih, kalau lagi main Mobile Legend gitu ya, aku Yeah. suka ngelihat nama-nama kayak Rishad Still Learning gitu, terus Api Still Learning. Kamu pernah gak sih kepikiran kayak, ih lucu ya gitu, pengen cobain gitu loh. Eldin Still Learning gitu. Tanpa dikasih nama juga pasti bakal still learning lah Oh ya. iya sih, benar. Pasti. Ya pun bijak banget ya. Bisa Luar biasa. Karena Bisa. apa ya, still learning nggak suka yang umum. Nggak terlalu suka yang umum ya kan, karena Caliboy juga jarang makanya aku pakai nama itu. Oke, udah clear ya. Jadi nggak akan ada Eldin Still Learning gitu. Ya baru udah. Oke. Cali Boy. Tetap Shelly Boy. Nah terus pertanyaan kedua nih ya, kan pasti orang-orang yang pada suka nontonin kamu gitu ya dari awal karir kamu jadi pro player, terus udah gitu yang tahu-tahu juga nih ya anak-anak yang sempat ikut turnamen-turnamen dari turnamen yang kecil sampai yang besar gitu, yang udah kenal kamu dari dulu, pasti pengen tahu istilahnya kok bisa sih nyampe ke titik ini gitu, sama ada pengalaman paling berkesan gak sih di mana karir kamu itu menemukan titik balik sampai akhirnya kamu jadi pro player gitu, yang berkesan gitu loh. Pertama kan kenapa bisa sampai titik ini ya? Aku dari dulu setiap dapat pertanyaan ini sama tetap jawabannya, karena menurutku nih orang yang masuk pro player itu tuh bener-bener rezeki dan hoki menurut aku. Karena banyak banget orang yang udah try hard bener-bener kayak ngeluangin waktunya 24/7 itu buat ML doang, buat game doang, dia try hard di situ dan ya banyak juga yang gagal kan. Nah kebetulan aku tuh pas dari awal mulai itu aku bener-bener nggak ada bayangan dan nggak ada usaha, mah ada usaha cuman nggak segila orang-orang yang pengen jadi pro player itu loh. Jadi ya kayak anak 15 tahun umumnya lah, masih sekolah, pulang sekolah baru main game dan itu pun dikasih jadwal, dikasih jamnya juga sama orang tua, ya udah. Dan nggak tahu kenapa mungkin ya jalannya dan apa tadi Yang berkesan, yang berkesan ya pasti ngerintis ya, ngerintis itu wah pedih banget. Berarti kamu sempat masuk ke kayak tim-tim kecil. Iya, aku dari tim komunitas, Kalau kalian tahu, lihat di IG aku tuh ada bio namanya Set Boy Team. Nah, itu aku dari situ awalnya. Nah, Oke. Itu benar set boy nggak? Kalau menang enggak sih. Ya kalau kalah Kalau doang. kalah ya, Ya kalau kalah doang. Oke. Berarti Awalnya itu di umur berapa kamu masuk ke situ? 15 tahun. 15 tahun aku masuk di situ dan itu nggak eksklusif, maksudnya nggak kayak tim e-sport yang harus pakai kontrak, kayak cuman ayo lu cocok nih mainnya sama gue, main gitu. Kayak gitu doang. Jadi by chemistry aja gitu Iya, ya? by chemistry. Ya kayak orang-orang dulu kan, kalau ML zaman dulu kan belum banyak kayak sekarang tim e-sport kan lah ya. Masih banyaknya tuh kayak komunitas-komunitas, terus kayak klan-klan dulu, klan-klan. Nah, itu aku join aja iseng situ. Taunya dapat yang match mungkin di situ Iya, timnya. dan ada orang yang ngebawanya juga. Ya udah rezekinya di situ. Oh, gitu. Dari dulu berarti suka main game? Enggak sih. Oh enggak. Aku termasuk yang nggak terlalu gila game ya. Kayaknya ya, pas aku ngeliat orang-orang nih, gamers, kata-kata gamers tuh kayak orangnya tuh kayak gimana, pas aku cari tahu, ternyata aku nggak segila itu sih, aku bukan gamers kayaknya. Bukan gamers. Jadi ya kayak ya hobi aja, maksudnya hobi. Suka-suka aja ya, gitu suka-suka ya? aja, karena kan gamenya lagi rame kan. Aku suka yang lagi rame-rame. FOMO. Aku FOMO banget. FOMO. Makanya pas dulu ML baru rame, aku nyobain gamenya, ternyata rezekinya di situ. Berarti memang faktor luck ini dan memang sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Iya, taala. faktor luck dan kerja keras. Ya, benar, kerja keras, Iya. benar. Karena latihannya juga kan itu nggak sembarang latihan ya, maksudnya mungkin main terus Iya nggak betul, sih? itu pas di pro player, cuman pas sebelum pro player aku nggak ada kerja keras. Itu masih ke dalam faktor luck ya. Iya, oke. Menarik ya jawabannya. Jadi kalau nyambungin dari obrolan yang tadi, sebenarnya Eldin ini sebelum main Mobile Legends tuh nggak pernah main game apapun. Main game ada, main game cuman yang emang Iseng-iseng aja gitu. iya, kayak lingkungan pada main game apa ngikut Ikut. ya kan.
Dulu kan ya Point Blank, dulu Losaga, Exo, terus Lane Getris, ya ikut-ikut aja. Ya ampun, lain Getris banget Ya, sih. Getris kan. Iya benar. Terus ya rezekinya aja mungkin di sini. Iya. Mungkin kalau rezekinya aku di Point Blank, mungkin aku player Point Blank kan. Iya, benar. Nah, tapi aku penasaran deh. Bisa sampai titik ini pernah ada kayak apa? Ditanya sama orang tua, kenapa sih main game terus gitu? Terus sampai apa? Maksudnya pernah dimarahin lah gitu. Dimarahin pasti sih. Oh pasti. Iya, lumayan strict ya. Lumayan ribet juga orang tua dulu, apalagi kan kakak aku dua-duanya akademis yang kuliah kan. Jadi pas pertama kali aku izin ngenalin e-sport ke orang tua aku, ini tuh apa? Karena kan dulu juga masih baru banget kan. Ini tuh apa? Ini tuh game, tadi turnamen, kayak bola aja kan dulu aku seluruh ininya bola kan, kayak jadi atlet gitu. Cuman ini bedanya load HP dan aku mau izin sekolahnya tuh jadi sekolah online. Oh ya udah nggak masalah, yang penting nggak berhenti, udah itu doang. Ya, yang penting tetap sekolah ya. Karena tetap sekolah. Istilahnya mungkin sekolah juga adalah faktor penting nih untuk istilahnya perkembangan logika kita. Ya betul gitu. Itu kepake banget. Jadi yang teman-teman yang suka pada main game juga jangan sampai sekolahnya jadi terbengkalai. Karena mungkin pelajaran MTK, pelajaran IPS itu nggak kepake di ML, cuman cara berpikirnya itu bakal kepake. Betul banget. Nah, dan ini kan udah jadi pro player selama berapa lama nih? Dari 2016 Berarti berapa tahun ya? 15 salah 2019 sekarang Iya. 2025 6 tahun. ya 6 tahun jadi pro player. Artinya klub besar pertama dan yang sampai saat ini itu di Alter Ego. Dan sempat juga RRQ juga waktu itu. Oh, RQ juga sempat. Sempet. Sebelum Iya, Alter sebelum Ego. Alter Ego. Oh, oke. Artinya kan di sana istilahnya lebih digojlok lagi, lebih dimatengin lagi dari mulai cara main, terus strateginya. Iya, betul. Nah, kan di sana tuh pasti ditentuin nih, kayak misalkan, wah lu cocoknya main role ini, lu cocoknya main role ini. Nah, pertama kali masuk pro player, megang role apa? Fun fact-nya, aku tuh dulu sebelum kenal, kalau kalian tahu harusnya Godiva, nah itu tuh di tim set boy aku dan ke TCN, aku tuh sebelum kenal dia, aku tuh mainnya set laner kayak factor gitu, main-main hero-hero gituan. Nah semenjak kenal dia ngeliat potensi aku dan nyuruh aku buat main di carry. Oke. Ya kayak main hero assassin pada saat itu, hero-hero yang gendong lah. Jadi pas dari situ aku langsung belajar. Dan ya rezekinya sampai sini. Oke, jadi diawali dari main fighter. Iya main Alpha. Side lane lah ya gitu. Side lane fighter kayak Balmond, Alpha, Saber kayak gitu kan. Dan sekarang gitu. jadi jungler Iya, gitu jadi, ya. jadi Wah, jungler. luar biasa. Nah, dari sekian banyak hero kan itu banyak banget loh, Di. Banyak banget ya. Iya, hero di Mobile Legends tuh banyak banget. Kan kadang kita suka kayak kalau mau mulai main gitu ya, ini kira-kira belajar hero apa sih gitu ya? Buat mengawali gitu, nggak mungkin tiba-tiba langsung main Link ya kan, atau nggak apalagi main Fanny gitu kan. Nah, menurut Eldin, untuk teman-teman yang baru-baru nih ya, baru-baru nyentuh ML ya? baru-baru nyentuh ML, kira-kira hero apa yang paling gampang, tapi dia tuh bisa kasih damage atau at least saya tahan badan yang paling gampang dipelajari itu apa? Tapi sebelum itu, kalian harus milih dulu karakteristik kalian, kalian sukanya ngedamage kah, nge-support kah, mau nge-support ya, antara tiga itu kalian harus cari tahu dulu itu kalian suka yang mana. Dan di ML kan ada role-role ya, kayak ada XP lane, tugasnya gini-gini, roam gini-gini, mid lane kayak gini, jungle kayak gitu, bot lane yang ngedamage, nge-carry. Kalian harus cari tahu dulu itu, dan kalau kalian udah nentuin, baru kalian ke streamer kalian, streamer idola kalian cari dah tuh. Kalau kalian jungler nonton gua, nonton gua live stream, dan nonton MPL sih paling penting sih. Ya, bener, karena setiap season itu tuh pasti metanya beda-beda. Nggak bisa ditentuin. Jadi kalau misalnya sekarang gua ngomong hero sekarang yang lagi bagus Suyo, yang lagi bagus 3 bulan ke depan belum tentu dia hero bagus kan. Dan pasti juga ada counter-counternya. Sekarang tuh Mobile Legends udah kompleks ya, maksudnya udah saling mengontor jadinya, jadi nggak ada hero yang OP banget. Iya sih, benar. Gitu. Nah, sama ini,
misalkan kan kalau misalkan cewek-cewek rata-rata tuh mainnya kalau nggak support tuh Magic gitu ya. Ya. Nah, support deh, pilih salah satu hero yang menurut kamu tuh udah deh lu awalan main ini dulu coba gitu loh. Apa tuh buat cewek-cewek nih, buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek, Nah. cewek-cewek crop. Nah, buat cewek-cewek crop top. Apa? Cewek-cewek ya. Iya. Iya, Biasanya cewek-cewek kalau mencari jodoh di Mobile Legends pakai Angela sih, Kak. Biar bisa dimasukin. Iya. Legend. Iya, Iya. di ulti. Di ulti ya, Kak. Iya, biar bisa di ulti. Buat di ulti. Gitu. Ngomong-ngomong soal cari jodoh di e-sport Ya. atau Apa nih? Celi Boy juga ini tuh udah nikah teh. Iya, memang. Memang. Nah, katanya mah itu tuh dapetin BA. Waduh, dapetin BA. Nah, Iya, betul. Nah, Heeh. itu kayaknya kita butuh ini ya, maksudnya kayak strateginya tuh sebenarnya tuh seperti apa? Ya. Terus apa namanya? Apakah gara-gara cinlok Ya. atau memang udah ngincer-ngincer dari dulu gitu? Rezeki sih. Rezeki. Rezeki ya, luar biasa. Ya. Nggak ada yang tahu benar-benar Ya. kayak nggak ada bayangan kayak nge-planning. Kadang kan yang di planning juga gagal kan ya. Jadi kebanyakan dari dulu hidupku ya udah jalanin Ngalir dulu gitu ya? ngalir tiba-tiba. Kelihatan sih. Ya. Dia tuh kayak go with the flow gitu. Iya, ngalir aja. Kadang udah terlalu banyak hal-hal yang di planning gagal jadi ayolah nih planning. Yang penting tuh ikhtiarnya. Iya, bener ikhtiarnya kan? aja dulu. Ikhtiarnya dulu gitu. Ya cuma jalanin hidup, tiba-tiba aku ketemu cewek dan cocok, ya udah diajak ke yang lebih serius, ternyata mau, ya alhamdulillah. Sampai Luar sekarang. biasa. Bisa semudah itu ya. Mungkin kalau diceritain itu semudah. Itu baru singkatnya soalnya. Singkatnya mudah. Singkatnya. Jadi penasaran teh gimana teh ini teh bisa sampai ngedapetin Ceritanya dulu ada aplikasi Aplikasi. buat streamer kan, namanya Nimo kan dulu. Jadi kayak BA, Mobile Legends, PUBG, makanya e-sport itu pada live streaming di situ, di kontrak, dan pro player juga kadang kan influencer. Jadi ya ketemunya di situ. Jadi banyak bocil jodoh gitu loh. Di situ tuh. Iya. Oh, baru tahu nih. Iya. Iya banyak bocil jodoh kayak ada streamer. Kemarin KS kan masih baru kan pas Iya. saat itu kan. Dia baru live streaming, terus mirip-miripin sama mukaku, terus dijodoh-jodohin, ya udah emang pakai di mirip. situ. Iya bener sih. Mirip ya? Mirip. Alhamdulillah makanya jodoh. Mirip makanya jodoh. Aku mirip nggak sama suami aku? Mirip teh. Mirip kan? Ayang. Sama Pangeran Popo teh. Pangeran Kopo. Nah, tadi intermezzo nih ya. Iya, intermezzo. Karena pasti apa namanya? Bukan cuman di case-nya kamu, Nah. tapi di lingkungan sekitar aku juga banyak juga nih yang dapat cewek dari Mobile Legends. Gitu. Banyak banget. banyak sih, Iya, banyak banget gitu. Jadi di sini gua gendongin, sini gua gendongin itu gitu tuh kan. apa udah basic para cowok-cowok ML gitu. Akalan bengkel. Iya. ML aja. Iya, apalagi misalkan ceweknya tuh mainnya tuh Matilda atau Angela gitu Iya. loh. Gitu. Jadi kayak aku akan ulti kamu selamanya gitu kan. Iya. Kata Angelanya gitu kan. Jadi pasti istilahnya untuk relasi kan nggak cuma cari pacar ya, Iya. membuka relasi. Betul. Terus udah gitu ketemu orang yang istilahnya kalau secara tempat itu kan jauh banget sama kita ya. Di game juga bisa. Iya, di gitu. game bisa. Jadi lebih gampang kan buat nemuin jodoh. Iya bisa, Betul, bisa, betul. bisa. Jadi sebenarnya Mobile Legends itu banyak fungsinya. Banyak. Oke, nah balik lagi nih ke Ya. tema mengenai si Mobile Legends ini ya. Jadi tadi kan udah cerita soal gimana sih cara milih role, cara milih hero, apalagi buat teman-teman yang baru banget Iya. mau main gitu loh. Artinya kan tadi udah dijelasin ya sama Eldin step by stepnya. Nah, sampai akhirnya menemukan jati diri, iya ternyata gue cocok di sini gitu. Pernah menemukan titik di mana kayak give up nggak? Kayak aduh ini kayaknya udah mulai frustasi nih main role ini gitu. Pernah nggak? Sempet kemarin. Baru-baru kemarin, tahun kemarin lah, tahun 2024 itu sempet kayak, wah kayaknya harus nyoba suasana baru deh. Harus nyoba ini baru lagi buat lebih, ada motivasi lebih lah. Ternyata kayaknya bukan di situ. Kayaknya bukan di situ Oh, juga. gitu. Sempat pindah ke mid lane juga. Karena kan emang dari dulu kan Mobile Legends metanya ganti-ganti kan. Iya. Jadi awal aku main juga sempat ada main Magic juga di Hyper. Jadi sempat lah main Hero Mage juga. Jadi makanya nyoba ke Hero Mage pas kemarin tuh. Ternyata
emang jiwanya bukan di situ. Ya, jiwa membunuhnya tinggi ya. Karena kan mage sekarang sama mage dulu beda. Mage dulu itu yang ngegendong kan, Iya, yang benar. carry juga. Iya, Kalau sekarang benar. tuh mage lebih ke support sih. Jadi dari situ ya mungkin bukan karakternya bukan di sini. Karena penting banget role kalian tuh mencerminkan karakter kalian tuh. Iya, benar. Ini banget. Apa namanya? Betul banget. Benar. Kalau role yang cocok buat karakter aku gimana? Aku orangnya posesif banget. Posesif banget ya. Aku tahu sih. Apa? Tapi dari Eldin dulu, Apa? Posesif. Kayak ke midlane sih. Soalnya midlane tuh yang ngatur-ngatur juga kan. Iya. Suka ngatur-ngatur juga kalau Iya. midlane. Kalau jungler tuh yang kayak ini terobos aja lah, nggak peduli apa kata orang gitu. Lebih YOLO kalau jungle. Terus kalau roam biasanya yang lebih kayak Melindungi. ya melindungi, terus sama kayak punya wibawa gitu loh. Kayak kalau roam kayak gitu. Aku punya satu hero yang cocok buat dia. Apa tuh? Karena kan dia agak posesif gitu ya. Iya, posesif banget. Cecilian. Cecilia. Hanya cinta dan malam. Keren Gitu. sih. Jadi ketika main bareng sama pasangannya yaitu Carmilla, Ya. si Carmilla tuh bisa masuk, Cecilian bisa masuk ya. Iya betul. Iya. ada skillnya. Ada skillnya, apa Pak. namanya sih? Itu salah satu hero Mobile Legends juga yang unik ya. Cecil nama Carmilla karena cuman 2 hero itu doang yang punya skill tambahan. Iya, benar. Sisanya nggak ada. Iya, jadi bisa Ya, ada gitu. tambahan. Bisa iya. Jadi buat kamu nanti coba kamu lihat hero Cecilian, romance-nya agak kamu banget. Iya. Terus posesifnya ya oke lah gitu, sampai mati juga itu ceweknya Iya ya betul kan. betul. Apalagi kalau Carmilla jalan-jalan sendiri nyari-nyari orang-orang lain, tinggal kamu pencet, dia bakal ke tubuh kamu lagi. Iya, Ya, gitu. Cocok. Cobain. Ya betul. Cocok buat kamu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang kadang kan orang lain tuh berpikir, atau enggak orang-orang awam deh ya, mungkin termasuk aku yang suka nontonin kamu live streaming, terus udah gitu ngelihat kamu main di MPL. Iya. Mindset kita semua tuh berpikir bahwa seorang jungler tuh pasti jago semua hero. Ya. Nah, aku pengen nanya nih, sampai detik ini ada nggak hero yang menurut kamu tuh susah banget buat dimainin? Fanny. Fanny. Karena menurut aku tuh Fanny itu bakat sih. Oke. Orang-orang yang jago Fanny itu bakat. Aku udah sempet nyoba kan, biasanya tuh orang yang jago Fanny itu dari pertama kali dia main Mobile Legends, dia langsung main Fanny, hero Fanny. Secara udah aku telusuri ya, kayak orang-orang yang jago Fanny itu aku tanya, lu main Fanny sejak kapan? Dari pertama kali main ML. Nah kan aku dulu nggak main Fanny. Jadi pas di Fanny lagi meta di MPL, nah aku tuh belajar dan mungkin butuh waktu berapa ya? Sampai ngerti mungkin seminggu 2 minggu ngerti lah ya. Bisanya itu yang susah. Oke. Karena kan hero itu kompleks banget ya, maksudnya. Dan kita tuh harus feeling nggak sih nentuin Iya, ini kabelnya betul, tuh betul. mana sih gitu. Nggak template hero itu Iya. tuh. Makanya tuh orang yang suka main Fanny bisa beribu-ribu match karena hero-nya nggak template. Banyak manuvernya. Iya benar. Kalau Iya. belok kiri itu gimana Iya, kabelnya, betul. ke kanan gimana gitu kan. Makanya Fanny sampai sekarang pun walaupun aku bisa, tapi aku ngerasa itu hero yang paling aku nggak bisa. Susah. Oke. Susah banget. Nah, kalau aku main Fanny tuh jadi kabelnya jadi kabel telepon. Iya, muter. Iya, muter. Bikin pusing tim sendiri. Susah banget emang itu hero Fanny. Beban. Iya. Tapi rata-rata memang aku ngobrol sama beberapa orang yang doyan banget main Mobile Legends. Fanny itu memang salah satu hero yang selalu disebut gitu, di-mention Iya, gitu, iya. susah itu hero susah. Susah gitu. banget emang, susah banget. Karena ya kalau dibandingin sama apa ya, hero Hayabusa, ya maksudnya kan itu bakal template kan, kayak lu skill 2 kenain shadow musuh, ulti udah kelar, musuhnya mati. Kalau dia yang ngomong kayak yang gampang banget ya. Iya benar. Ya, maksudnya kan Padahal sesusah itu ya teh. maksudnya Belum kan tahu Hayabusa aku kan. Nah, kalau kaget nanti. kalau Fanny kan skill 2 belum tentu kena orangnya benar, kan. benar. Karena ada ya pokoknya ada rumus-rumus nggak bisa ditemplatein gitulah kalau Iya, Fanny iya, itu susahnya iya. di situ. Nah, oke. Berarti hampir sama lah jawabannya. Fanny, hero paling susah. nih. Dan ya banyak orang, ada orang yang di Mobile Legends tuh secara pro player banyak tipe belajar, mungkin sama juga kayak di sekolah kan. Banyak yang suka dengerin teori, ada yang suka praktek. Nah aku termasuk orang yang suka sama praktek. Jadi setiap aku belajar hero baru yang baru meta, aku tuh lebih suka buat nge-push, buat kayak nge-spam hero-nya itu di rank buat mainin terus. Nah mungkin orang-orang yang lebih suka teori itu bakal lebih susah buat belajar Fanny karena hero-nya tuh lu teorinya tahu, cuman
prakteknya tuh nggak template gitu loh, nggak kayak Hero Haya itu kan lu ngafalin teorinya, oh ya udah ini ya mekaniknya bakal template kayak gitu. Soalnya kalau misalkan pakai Fanny kan kita tergantung ngarahin si kabelnya tuh tergantung posisi musuh, dan itu tuh random banget dan kan. musuh kan nggak setiap game bakal di situ terus. Iya benar. Tapi kayaknya kalau misalkan kita jangan pernah coba hero baru di rank ya. Iya. Jangan pernah. Jangan. Waktu itu aku sempat soalnya ditembokin sama teman sendiri pakai badang. Ya. Terus aku dipepet Akai. Aku bilang, ilangin temboknya, ilangin. Terus dia pergi. Terus dia bilang, aku nggak tahu kalau temboknya bisa hilang. Cakep. Gitu ya. Iya. Itu agak nyerang psikis tim sendiri sih. Iya, gitu. Jangan. Oke, dan selanjutnya nih, pasti ada hero pertama dong yang kamu pelajari pas waktu kamu baru mulai main Mobile Legends. Iya. Nah, waktu itu kamu pertama kali ngerasa klop sama hero apa? Klop. Kayak wah ini gua banget gitu. Cocok banget dulu apa ya? Lance mungkin ya. Tapi itu bukan pertama kali main Mobile Legends sih. Main Mobile Legends pertama kali ya main hero-hero kayak Ana, Balmond ya gitu-gitu. Cuman sekedar main have fun dulu. Mungkin pas udah belajar itu pas udah masuk pro player kali ya. Mungkin kayak ada hero baru atau hero lama yang baru di buff itu baru belajar. Itu mungkin Lance kali di situ. Wow. Lancelot kayak wah ini hero seru banget walaupun susah tapi kayak seru banget gitu loh. Satisfying. Nanti aku kasih tunjuk Lance aku ya. Boleh Kak. Banyak istighfar dulu, beli tasbih dulu dari sekarang. Ya dulu hero-nya Lance. Oh ya, luar biasa ya. Itu tuh hero keren. Menurut aku kalau misalkan cowok udah main Lance, Link, itu tuh bikin aku tuh kayak oke, aku bakal melindungi kamu kalau aku lagi main support gitu. Asal Buaya, jangan misting ting. Buaya wanita ya. Oh iya, buaya Jawa Barat. Buaya Buaya betina Jawa Barat gitu. Nah, tadi udah ngobrolin banyak juga dari mulai hero-hero, terus udah gitu step by stepnya kayak apa. Terus kemarin tuh sempet denger kalau misalnya Eldin ini lagi rehat nih. Ya, betul. Nah itu tuh maksudnya gimana tuh? Karena fans-fans Celi Boy ini pasti sudah banyak yang merindukan dirimu untuk comeback gitu loh. Rehat tuh kayak kemana gitu loh? Ya mungkin rehat sejenak ya. Kita rehat sejenak. Oke, kita setelah pesan berikut ini. Enggak kayak apa namanya? Kebetulan juga emang udah ada di planning juga kan membuat punya dunia baru kan abis nikah, kayak punya anak, punya suasana baru, dan kebetulan juga di season 16 ini anakku tuh lahir pas MPL mulai, jadi ya udah jadi kayaknya rehat dulu sekalian nyobain dunia baru sama anak, rasain hidup normal kayak gimana kan. Jadi itu cuma kebetulan, cuma buat ambisinya sih masih ada. Iya, cuman kesempatannya belum tahu ada apa enggak kan. Soalnya rata-rata orang rehat itu buat chance balik ke pro player lagi tuh lumayan susah karena kan bakal ketinggalan banyak ya. Kayak event aku di rumah ngerank 24/7 juga tetap kalah sama orang yang di GH cuman 10 jam latihan doang, itu bakal tetap kalah. Karena kan kalau di GH kan ada feedback kan dari coach juga kan kayak gimana, sedangkan kalau ngerank doang kan ya udah cuman dari aku doang kan gitu. Oke, jadi tentunya ada rencana untuk comeback dong, jadi main lagi gitu loh di MPL. Iya, setelah menemukan hatinya kayaknya mau lagi. Aduh, nggak sabar. Ditunggulah gebrakan barunya nih. Iya, benar ya. Semoga bisa bikin gebrakan ya, gebrakan yang positif. Amin. Kan kemarin Celi Boy ini juga sempat pertarungan antar negara ya? Ya, itu udah lama. Iya, udah lama. Mewakilin Indonesia. Itu kayak itu kapan ya? 2021 maksudnya. Pas zaman Covid di Singapura waktu itu. Jadi ya itu Mobile Legends kan ada turnamen antar nasional, negara doang, internasional ada yang cuman saya doang, ada yang dunia, dan ada juga wakilin Indo SEA Games. Nah kebetulan aku baru bisa yang wakilin Indonesia doang di Piala Dunia. Nah itu adrenalinnya gimana tuh pas main? Membawa Indonesia gitu. Seru sih. Pas kalahnya juga ngerasanya tuh kayak bukan
ngebawa nama tim doang, jadi kebawa nama Indo juga. Soalnya dirujaknya sama netizen juga kan. Iya sih benar. Tapi kita tuh sangat bangga ya, maksudnya bangga banget ya. ada yang mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional gitu di bidang e-sport gitu loh. Itu keren banget sih menurut aku, dan teman-teman juga pasti banyak yang istilahnya amazed lah pada akhirnya, karena waktu itu kan istilahnya e-sport itu adalah salah satu lini baru ya, maksudnya lini baru. Dan pada saat itu kita juga berhasil mengirimkan perwakilan kita gitu keluar, dan itu luar biasa banget sih. Ya siapa tahu kan gebrakan barunya bisa makin menasional dan menegara. Bener mendunia gitu ya. Nah sama ini nih, kan mungkin barudak di rumah, netizen di rumah yang lagi pada nonton juga pengen tahu nih, karena kayak misalkan aku tuh dulu seneng banget sama Lemon. Iya. Dulu aku seneng banget sama Lemon. Jadi dari sana aku baru tahu bahwa ketika jadi pro player itu tuh pasti ada range umurnya lah ya, gitu. Ada range umurnya. Nah, setelah kita selesai nih, istilahnya di karir kita sebagai pro player. Nah, kira-kira kesempatan apa lagi sih yang istilahnya kita bisa masuk ke peluang itu gitu setelah selesai jadi pro player nih? Umumnya ya. Umumnya tuh kebanyakan juga orang-orang yang keluar dari pro player itu tuh manfaatin apa sih, bukan ketenaran, kalau bahasa halusnya apa? Apa sih? TikTok. Popularitas. Popularitas dia di dunia digital, kayak entah itu streaming atau kayak endorsement. Nah itu biasanya kepake kebanyakan ke situ, ke arah situ. Dan nggak dikit juga kok banyak ya mantan pro player itu tuh yang udah ke ranah bisnis juga. Pro player yang dulu kayak ada yang asalkan tahu Jonathan Liandi sekarang buka bisnis opor susu ya, maksudnya udah ke arah sana lah, udah banyak ke arah sananya juga. Cuman yang paling utama ya ke dunia digital juga. Jadi kayak misalkan bisa jadi nanti ada brand yang endorse apa gitu. Betul. Karena kan yang namanya pro player rata-rata dan memang kebanyakan tuh seluruhnya tuh istilahnya punya people power. Iya betul. Ya, kan? Nah, karena kan emang lagi rame juga kan. Iya benar. Itu manfaatin momennya di situ. Benar. Jadi istilahnya kesempatannya itu setelah jadi pro player tuh sebenarnya masih banyak nih peluang-peluang yang bisa diambil gitu ya, yang bisa dikerjain, yang bisa diikhtiarin gitu. Nggak cuman berhenti jadi pro player ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Silakan berhenti jadi pro player juga kan, anggapnya pro player 2 tahun 3 tahun dan di masa-masa umur 18, 19 kan pasti kehilangan banyak momen-momen pekerja biasa kan. Jadi makanya kalau dari pro player nanti ditanya perusahaan pengalamannya apa, pro player kan. Iya sih, benar. Nggak susah kan. Benar. Mendingan bisnis. Iya, banyak juga bisnis. Iya, Pikiran buat bisnis nggak? Kepikiran ada, cuman bingung mulai dari mana. Nanti kita ngobrol ya. Iya, boleh. Nah, dan tentunya juga tadi kita udah ngobrolin banyak soal Mobile Legends nih ya. Dan aku pengen sedikit intermezzo juga karena di sini seorang Chelly Boy pun punya fun fact nih, Dek. Nah, dan mungkin teman-teman di rumah tuh belum pada tahu nih, gitu kan. Ternyata ada lucu-lucunya juga gitu. Seorang Chelly Boy ini gitu. Nih aku bongkar satu dulu ya. Boleh. Aku bongkar satu dulu, nanti kasih tahu itu benar atau enggak ya. Menurut penerawangan, fun fact yang pertama itu adalah Chelly Boy ini suka berak sambil ngopi dan sebat. Emang benar tuh? Nggak setiap saat. Oke. Nggak setiap saat, cuman kebanyakan kayak gitu. Oh, jadi kebanyakannya gitu. Iya, tapi setiap saat berarti ya? Iya, tapi nggak setiap saat. Nggak setiap saat tapi itu. Gimana nih? Karena sebat enak kan ngopi kan ya? Oke. Tapi nggak sambil berak? Sambil? Berak sambil sebat enak. Sebat sambil ngopi enak. Kenapa nggak digabungin gitu? Suka eksperimen. Itu enak banget itu rasanya kayak nikmat banget. Suka explore Dan juga ngehemat waktu juga teh. Ngehemat waktu. Iya, karena kan efisiensi. Iya, betul karena kan aku boleh terharu nggak sih dengar fun fact? Karena kan kalau di GH ya bangun misalnya jam 9, jam 10 dan itu makanan baru ada jam 12 dan belum mandi, dan biasanya jam 10 tuh udah langsung ngereng pemanasan, rengket-rengket biasa sampai jam 12, habis itu makan, mandi, dan habis itu ngopi
terus pengen berak sekalian. Karena kan nggak keburu jam 1. Jadi ini mengefektifkan waktu. Betul. Awalnya dari situ. Mengefektifkan. Awalnya dari situ dan lama-lama ketagihan. Kayak enak juga. Jadi kayak ternyata well sih Iya, gitu dan ya. ambil main HP. Tapi teman-teman di GH suka ada apaan sih bawa kopi ke dalam Nah, toilet? ini tadi ada fun fact juga. Gimana? Jadi jangan berpikir hanya bawa kopi aja, tapi banyak juga varian-varian yang bisa dibawa Wah, apa aja teh? ke kamar mandi. Nih coba, Penawaran. aku pengen nanya. Katanya kan selain kopi juga ada varian minuman yang bisa dipilih Iya. buat dibawa ke toilet. Nah Ah. itu biasanya apa Karena aja kalau memang? misalnya emang bosen ngopi, biasanya minuman bermanis kan. Dan aku kalau misalnya Lucu banget cuman sih. minuman bermanis doang tuh biasa mulut tuh suka, kalau bahasa Sundanya Asem. giung. Giung. Ah. Terlalu manis. Ya terlalu manis, dan Ya. butuh penetralnya itu air putih. Biasa aku bawa 2 gitu kan. Air putih 1, minuman bermanis atau kopi 1. Oh, Dan sama rokok dan sama HP. Ini dia berak apa ngafe? Iya benar. Iya. Iya kan? Ya ampun. Biasa kayak gitu sih, karena ya biasanya kalau kebanyakan minum manis juga kan giung ya. Iya, Mulutnya benar. nggak enak gitu kan. Benar. Biasa jadi asam lambung juga kalau ngopi. Iya benar. Jadi butuh Diabetes nggak Iya. bagus, nggak bagus. Jadi netral juga. Nah, ini baru satu aja udah panjang ini Iya. pembahasannya kan? Ada lagi teh apa teh? Ada lagi. Nih, yang kedua itu tuh katanya takut banget sama jump scare. Oh iya. Apa tuh? Nah, Jump scare nggak tahu ya. Mungkin dari kecil tuh nggak ngerti gimana. Pokoknya paling benci banget sama yang jump scare apapun ya. Cuman yang lebih tainya tuh lebih tai. apa Lebih tuh? takutnya tuh kalau suara sih. Kayak dengar suara gede tuh paling sebel banget dah. Di situasi apapun, entah main game, entah lagi tidur, entah apapun itu paling sebel banget kalau dengar suara besar. Mungkin Teteh juga kan? enggak sih. Enggak ya? Kalau Berarti aku emang- sama sekali gak takut sih kalau aku. mungkin Mungkin aku lebih ke wanita maskulin kalau aku. Iya. Kayak annoying gitu. Duh. Oh, Gitu. jadi bikin kaget ya, nggak Iya, nyaman lah, nggak nggak nyaman. nyaman. Nah, nggak Kayak nyaman. lagi Kalau ke bioskop nggak cocok lah nonton horor. horor. Enggak, benci banget aku makanya. Oh, Makanya kalau misalnya KS ngajakin nonton film horor, ya. nunggu aja lah, nunggu ada di Netflix atau di apa. Karena kalau misalnya nonton sendiri kan, kalau misalnya itu volumenya mesti kecilin kan, jadi nggak terlalu kaget. Oke, kalau bisa di mute. Biasanya aku juga kalau nonton bioskop selalu kayak gini kupingnya. Jadi aku nggak masalah kalau misalnya ada setannya bentuknya kayak Yang gimana penting juga nggak suaranya takut. nggak Iya. nggak kedengeran. Iya, penting nggak kaget aku. Oke, unik ya. Iya. Ya ampun, ini gemesin banget sih dede-dede ini, ya ampun. Nah, tadi itu baru yang Iya, kedua. teh. Terus yang ketiga, itu katanya suka koleksi baju-baju Naruto. Oh, Nih. seneng banget sama Naruto nih. Karena kartun dulu aku taunya kartun ya. Mm. Belum tahu ada Anime. nama bahasa anime Iya. gitu nggak tahu aku. Karena kan dulunya cuma nonton di Global TV kan. Mm. Di Global TV nontonnya dan itu episode-nya diulang-ulang terus teh. Ya benar. Karena kan kayak Nggak maju-maju iya episode-nya cuma ya. situ doang, situ lagi, ini Iya, lagi, ini benar. lagi. Benar. Dan pas sudah mulai gede, tahu ada internet juga makin canggih dan ada di website kan yang paling terupdate. Nah mungkin dan ngikutin dari situ. Wah Soalnya animenya seru, ketagihan iya rame. animenya seru banget dan ceritanya seseru itu dan nemenin juga dari kecil. Pernah nangis nggak di episode Naruto yang ada yang sedih? Aku lupa ya episode mana. Banyak Ya nangis, banyak yang sedih cuman nangis mungkin yang Jiraya, yang Jiraya mati itu lumayan. Sedih banget ya. Iya lumayan sedih, cuman nggak sampai nangis sih. Kirain Nggak sampai sampai- nangis, cuman sedih Kalau Andi doang. nangisnya, kalau nangis gimana kalau Andi? Diputusin cinta teh kalau teh. Terus momen si Itachi dibunuh sama Sasuke, Ya. tapi bukan dibunuhnya, cuman ada alasannya kenapa Itachi itunya yang bikin Ya. sedih kan. Itu loh plotis gitu yang bikin Naruto suka, yang jadi suka Naruto. Makanya dikumpulin nih baju-bajunya. Nah Iya. tadi tuh ada tujuannya katanya, kenapa dikumpulin ini baju-baju Naruto? Awalnya koleksi Naruto hobi, ini. awalnya kayak ada anime kesukaan, terus bisa dipakai di baju gitu kan. Terus ya ngumpulin. Pas punya anak, siapa tahu anaknya suka Naruto. Oh iya. Jadi Jadi nanti bisa turun temurun Iya. gitu ya. Iya, makanya udah nggak pernah Diwariskan. dipakai lagi sekarang. Nah, benar-benar ditaruh sebaik mungkin Iya. gitu. Jadi nanti bisa ada cerita kan ke anaknya gitu Nah. kayak, ini dulu papa koleksi ini loh. Dan apalagi gitu. anak kecil kan nonton kartun, terus dia suka, terus ternyata bapaknya punya, wah tambah semangat dia Benar. kan. Cuma kalau dia nggak suka Naruto ya udah. Bener ya, udah Iya, taruh aja gitu. taruh Jadi aja. koleksi bapaknya Iya, betul. gitu kan. Oke. Nah, terus tadi katanya
takut sama suara kencang, terus udah gitu suka ngopi sebat sambil berak. Yang terakhir ini ada takut banget sama kecoa. Kenapa tuh? Itu kan kecoa tuh hewan kecil yang kering, imut, Cepet. karena ngebut. Iya ngebut banget. Kayak nggak bisa dilihat pakai mata gitu kayak brr. Apalagi kalau terbang gitu ya. Iya, oh itu udah itu sih. Itu horror banget gitu Serem teh. sih. Itu udah serem banget sih. Itu Soalnya horror suka masuk baju anjir. Iya, dia tuh suka nyamperin ke badan gitu loh. Bener. Seremnya. Semakin disemprot pembunuh serangga, dia semakin brutal itu terbangnya. Itu sih yang Iya, bikin benar. takut. Tiba ada gengnya gitu ya. Iya benar. Terus nggak lucu juga sih. Iya. Iya. Lucu sih antenanya. Antenanya lucu. Iya, Lucu antenanya ya? lucu. Biasanya suka aku cabut sebelum aku bunuh dia. Gitu, agak psikopat ya. Oke teman-teman semua, tadi kita udah ngomongin banyak hal sama Celi Boy, dari mulai tentang e-sport, terus kehidupan Celi Boy sekarang, udah gitu tadi ada fun fact-nya juga, dan sekali lagi kita mengucapin terima kasih sama Celi Boy. Luar biasa sekali, dan tentunya kita ngucapin terima kasih banyak juga sama teman-teman yang udah dari tadi nongkrongin, nontonin podcast kita dari awal sampai akhir gitu. Udah. Atur nuhun pokoknya. Hatur nuhun, aku punya pantun. Apa? Tanya pantunnya apa? Oke, ini spesial pantun untuk teman-teman di rumah dan juga Celi Boy. Dicatat ya, siapa tahu Boleh, butuh boleh. nanti. Bilang cakep ya. Cakep. Ikan hiu getar-getar. Cakep. I love you and see you later.